Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Anissa Puspitasari. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mengenai refleksi pengalaman bersekolah, yang merupakan tugas dari Filosofi Pendidikan Nasional pada topik 1, mulai dari diri, siapa saya sebagai seorang guru. Pengalaman bersekolah. Pengalaman yang membuat saya rindu bersekolah kebanyakan pengalaman di luar pembelajaran, yaitu pengalaman bersama teman sekelas. Seperti halnya pengalaman saat bermain bersama di kelas ketika terdapat jam kosong. Kemudian pengalaman menonton YouTube ketika hari Jumat selagi menunggu sholat Jumat, dan pengalaman tersebut membuat saya menjadi rindu bersekolah karena kegiatan yang dilakukan bersama teman di kelas, terutama sahabat, sangatlah menyenangkan. Kemudian, selain pengalaman di luar pembelajaran, terdapat pengalaman dalam pembelajaran yang membuat saya rindu bersekolah, yaitu ketika mempersiapkan tugas praktik kelas 12. Tugas praktik tersebut ialah tugas gabungan dari Bahasa Sunda dan juga tugas gabungan dari PAI yang merupakan tugas membuat pesta pernikahan di mana setiap peserta didik memiliki tugas masing-masing dalam praktek tersebut. Untuk menunjukkan totalitas dalam tugas praktek tersebut, ruangan kelas didekorasi sehingga memiliki vibes seperti pernikahan asli. Begitupun dengan pernak-pernik pendukung lainnya. Dalam proses persiapan tersebut, saya dan teman-teman kelas saling bekerja sama dan bergotong royong agar pekerjaan menjadi lebih ringan dan pada praktiknya berjalan dengan lancar. Di sela-sela persiapan tersebut, tak jarang kita saling bercanda tawa, bernyanyi bersama, saling bercerita, dan melakukan aktivitas yang menyenangkan. Pengalaman tersebut membuat saya menjadi rindu bersekolah. Selanjutnya, apa peristiwa yang membuat saya berkembang dan belajar sebagai seorang pembelajar? Peristiwa yang membuat saya merasa berkembang dan belajar sebagai seorang pembelajar adalah peristiwa yang tidak mengenakan yang terjadi ketika kelas 11. Pada saat itu, saya belajar bahasa Indonesia di mana pembelajaran secara berkelompok untuk memahami materi dan nantinya perwakilan kelompok secara acak dipilih untuk memaparkan pemahaman tentang materi tersebut. Pada saat itu, anggota kelompok memilih kertas kocokan siapa yang akan melakukan presentasi. Rekan kelompok saya terpilih untuk menjelaskan materi, namun dia merasa takut salah dan tidak bisa sehingga takut untuk menjelaskan materi. Setelah itu, teman saya meminta kepada saya untuk menukar kertas kocokan tersebut. Pemikiran saya pada waktu itu ingin membantu teman saya, juga saya takut jika dia tidak bisa akan mempengaruhi nilai kelompok, sehingga saya iakan tawaran rekan saya tersebut. Setelah saya melakukan presentasi, guru pelajaran tersebut bertanya apakah benar saya yang harus maju ke depan. Dari situ saya bingung harus menjawab apa. Dan akhirnya rekan saya yang tadi jujur dan bilang bahwa seharusnya dialah yang maju ke depan. Pembelajaran yang saya ambil dari peristiwa tersebut adalah saya sangat merasa gagal dan bersalah kepada diri saya sendiri. Saya juga belajar bahwa sebagai seorang murid haruslah bersikap jujur, berani mengakui kesalahan, jangan takut salah ketika belajar, percaya diri atas kemampuan yang dimiliki, serta belajar bertanggung jawab terhadap apa yang harus kita kerjakan. Dari peristiwa tersebut, saya merasa berkembang ke arah yang lebih baik lagi. Kemudian, siapa sosok guru yang menjadi inspirasi saya ketika bersekolah? Sosok yang menginspirasi saya adalah guru bahasa Indonesia semasa SMA, yaitu Bapak Kris Nopika Supriyadi. Saya memiliki pengalaman yang sangat berkesan bersama guru tersebut. Pengalaman yang berkesan dengan guru tersebut adalah pengalaman belajar bersama pada kelas 11. Cara beliau melakukan pembelajaran berbeda dengan guru sebelumnya, di mana pembelajaran yang dilakukan oleh beliau selalu melibatkan peserta didik sehingga peserta didik dituntut untuk melakukan aktivitas, tidak hanya berdiam diri dan mendengarkan penjelasan dari guru. Seperti pada saat materi teks prosedur, pembelajaran dilakukan dengan cara bermain game, di mana beliau telah menyiapkan beberapa materi dan menomori tiap materi tersebut. Peserta didik dibagi atas beberapa kelompok, kemudian perwakilan kelompok maju ke depan untuk melempar dadu. Proses melempar dadu ini bertujuan untuk menentukan materi mana yang harus dipelajari bersama teman kelompok.
Setelah mengetahui materi apa yang harus dipelajari, peserta didik melakukan diskusi bersama kelompoknya. Setelah itu, perwakilan kelompok secara acak maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Pembelajaran yang dilakukan oleh beliau ini sangatlah menantang bagi saya, karena kita tidak tahu siapa yang akan maju ke depan kelas. Kemudian menjadikan pembelajaran ini sangatlah bermakna secara tidak langsung, karena peserta didik akan berusaha untuk memahami materi, sehingga pemahaman peserta didik akan materi tersebut sangatlah tinggi. Selain itu, karena tidak semua materi didiskusikan oleh satu kelompok, maka ketika kelompok lain memaparkan materi yang berlainan, peserta didik ditantang untuk fokus memperhatikan apa yang dijelaskan oleh kelompok lain. Hal ini juga menjadi peserta didik belajar dari peserta didik yang lain. Pada akhir pembelajaran, peserta didik bersama guru membuat kesimpulan mengenai materi yang dipelajari dan tentunya kita harus memiliki rangkuman materinya. Tahapan proses pembelajaran tersebut dilakukan dengan game seperti pemilihan materi, siapa yang akan maju ke depan. Kemudian, di sela-sela aktivitas pembelajaran juga, peserta didik melakukan hal yang menyenangkan yang membuat pembelajaran menjadi lebih seru. Hal yang saya rasakan selama pembelajaran tersebut sangatlah seru, karena selain banyaknya tantangan ketika pembelajaran, tetapi membuat pembelajaran tidak monoton dan peserta didik melakukan aktivitas selama pembelajaran sehingga membuat peserta didik tidak mengantuk, terlebih biasanya pembelajaran bahasa Indonesia ini seringkali membuat mengantuk. Kemudian, saya mendapatkan inspirasi dari guru tersebut, di mana saya pernah mengadaptasi yang dilakukan guru tersebut, yaitu melakukan pembelajaran dengan permainan atau games pada saat saya melakukan PLP di SMPN 2 Tasikmalaya. Pada saat itu, saya mengajar materi transformasi geometri tentang rotasi, di mana pembelajaran dimulai dengan peserta didik mengkonstruksi pemahaman terhadap materi dengan mengisi bahan ajar yang telah saya sediakan. Saya menggunakan model Make a Mesh dalam menyampaikan materi rotasi tersebut, di mana saya mempersiapkan soal dan jawaban dalam kartu berbeda dan membagikannya kepada peserta didik. Peserta didik dengan pemahaman yang dimilikinya setelah mengisi bahan ajar mencari dan mencocokkan kartu yang mereka miliki dengan peserta didik yang lain. Hal ini membuat peserta didik melakukan aktivitas pembelajaran di mana tidak hanya mendengarkan pemaparan materi di depan kelas, tetapi peserta didik harus melakukan aktivitas pembelajaran, sehingga peserta didik sangat antusias dan mampu mencocokkan kartu tersebut, yang artinya peserta didik mampu memahami materinya. Sekian refleksi pengalaman belajar saya ketika saat bersekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.